bisa melakukan beberapa pencegahan agar terhindar dari kanker serviks ini. Kemudian kamu bisa melakukan vaksinasi HPV. Pasien dengan kanker serviks pada umumnya mengalami perdarahan yang tidak wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut data Global Burden of Cancer Study atau GLOBOCAN dari Organisasi Kesehatan Dunia, kanker serviks atau kanker mulut rahim ini menempati urutan kedua kanker yang sering terjadi pada wanita di Indonesia tentunya setelah kanker payudara. Bersama saya Devi Febriani, perawat yang bekerja di kamar operasi. Kali ini saya akan membahas mengenai kanker mulut rahim. Kanker serviks ataupun lebih dikenal dengan istilah kanker leher rahim atau kanker mulut rahim adalah merupakan suatu tumor ganas yang tumbuh di dalam leher rahim atau bagian serviks. Penyebab dari kanker serviks ini adalah human papillomavirus atau HPV. Sebanyak 99% kanker serviks ini disebabkan oleh human papillomavirus. Human papillomavirus ini menyerang area leher rahim. Ada beberapa faktor risiko terjadinya penyebab kanker serviks ini. Di antaranya adalah wanita yang sering bergonta-ganti pasangan seksual. Jadi jika wanita tersebut sering bergonta-ganti pasangan seksual, ini sangat berisiko sekali. Atau wanita tersebut memulai hubungan seksualnya itu pada usia muda, di bawah 20 tahun. Jadi pada saat di bawah 20 tahun dia sudah pernah melakukan hubungan seksual, di mana kematangan organ reproduksi seorang wanita ini biasanya di atas 20 tahun. Sehingga melakukan hubungan seksual sebelum usia 20 tahun ini akan meningkatkan resiko terjadinya kanker serviks. Sehingga usia pertama maupun banyaknya partner seksual lalu berhubungan seksual dengan pria yang sering bergonta-ganti pasangan merupakan faktor risiko kuat untuk terjadinya kanker serviks. Ditambah lagi jika pria tersebut mengalami kanker Mr. V atau pria tersebut memiliki istri yang sudah meninggal yang terkena kanker serviks, maka akan meningkatkan risiko terjadinya kanker serviks. Kemudian kebersihan dari alat genitalia yang tidak terjaga, kemudian merokok di sini bukan saja merokok aktif tapi termasuk bagi perokok pasif. Kemudian mengalami riwayat penyakit kulit kelamin seperti herpes dan kutil kelamin. Lalu mengalami kehamilan yang terlalu sering, traumatik kronis pada daerah serviks seperti pada persalinan, infeksi dan iritasi menahun pada daerah serviks, kemudian terkena mikroba, radiasi atau pencemaran seperti radiasi atau pencemaran oleh bahan kimia seperti penggunaan antiseptik dan pembalut secara terus-menerus yang menyebabkan terjadinya iritasi di mulut rahim. Ini dapat merangsang terjadinya kanker mulut rahim. Untuk mendeteksi dini kanker serviks ini bisa dilakukan dengan melakukan pemeriksaan pap smear. Pap smear ini dilakukan dengan pengambilan sampel dari mulut rahim dan bisa juga dengan metode IVA atau infeksi visual dengan asam asetat. Gejala pada stadium awal dari kanker serviks ini cenderung tidak dirasakan, jadi tidak terdeteksi. Bahkan pasien tidak merasa bila sudah terkena kanker leher rahim. Gejala mungkin baru dirasakan bila sel serviks yang abnormal sudah berubah menjadi ganas, dan bila berkembang lebih lanjut akan timbul gejala.
Gejala yang khas pada kanker serviks ini adalah perdarahan pada daerah misfi. Pasien dengan kanker serviks pada umumnya mengalami perdarahan yang tidak wajar. Terkadang perdarahannya ini terjadi tidak pada saat siklus menstruasi, seperti setelah berhubungan seksual, kemudian setelah menopause, atau sebelum jadwal menstruasi. Kemudian gejala selanjutnya adalah keluarnya cairan putih dari misfi. Keputihan yang semakin lama semakin berbau busuk. Keputihan ini biasanya berwarna kekuningan kental dan pada fase invasif dapat keluar cairan yang berwarna kekuningan, kemudian berbau dan bercampur nanah. Kemudian karena terjadinya perdarahan, maka pasien akan mengalami anemia. Dan pasien biasanya juga akan merasakan nyeri pada daerah sekitar genital, berkurangnya nafsu makan yang akan menyebabkan terjadinya penurunan dari berat badan. Dan tentu saja akan mengalami kelelahan, merasakan nyeri di daerah panggul, kemudian nyeri ini juga pada saat setelah berhubungan seksual, dan nyeri juga bisa dirasakan pada bagian punggung dan tungkai, serta bisa terjadi keluarnya air seni dan tinja dari misfi. Kamu bisa melakukan beberapa pencegahan agar terhindar dari kanker serviks ini. Kamu bisa menggunakan kondom ketika sedang melakukan hubungan seksual, tidak bergonta-ganti pasangan seksual, jadi hanya setia pada satu pasangan saja. Kemudian kamu bisa melakukan vaksinasi HPV. Vaksinasi HPV ini bisa diberikan pada saat anak usia 9-10 tahun sebanyak 2 kali, dan pada orang dewasa di atas 15 tahun itu diberikan 3 kali pemberian. Dengan jarak vaksin pertama yang kedua adalah 1-2 bulan, dan dari 2 yang ketiga itu jaraknya adalah 6 bulan. Kemudian kamu bisa melakukan cek kesehatan untuk deteksi dini sel kanker leher rahim dengan melakukan pemeriksaan IVA atau pemeriksaan pap smear. Berhentilah merokok, hindari orang-orang yang merokok di sekitar kamu, karena hal itu bisa memicu terjadinya kanker serviks. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Dukung channel saya ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya yang lain. Stay healthy. Assalamualaikum.